Kenapa porang liar yang hidup di hutan itu tetap subur padahal tidak dipupuk, teman-teman? Kali ini Aksara Agro and Farm akan bercerita ya sedikit lah pengalaman dan mungkin ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman yang sudah cukup berpengalaman, lebih senior dari kami, itu sangat tahu betul bahwasanya yang namanya porang liar artinya porang yang hidup di hutan atau di kebun yang masih campur dengan tanaman yang lain, seperti di seberang pagar itu masih banyak pohon-pohon. Lalu di atas itu, lalu yang di bagian bawah sana, lalu di dalam itu kan ibaratnya kita bilang masih hutan atau kebun yang belum kami olah lahannya. Itu justru porang liar itu tumbuh dengan subur, meskipun umbinya itu tidak sebesar kalau kita melakukan budidaya, tapi tetap subur, teman-teman, meskipun tanpa dipupuk saat melakukan budidaya di lahan yang sudah diolah, teman-teman. Ini pada awalnya merupakan pertanyaan yang muncul dari diri sendiri ya, teman-teman. Jadi kenapa saat marak yang melakukan budidaya dalam hal komoditas apapun maupun khususnya budidaya porang, itu kenapa porang itu ya, kita bicara porang sekarang, kenapa perawatannya itu sangat-sangat eksklusif, bahkan bisa dibilang VVIP bintang 5. Jadi melakukan pemupukan yang sangat-sangat pupuk mahal, perawatannya pun juga dengan perawatan yang super eksklusif. Kalau intensif kami setuju, tapi kalau eksklusif itu yang kami khawatir karena nanti akan membengkak biaya operasionalnya, teman-teman. Dan perlu disadari, mohon maaf sekali lagi, kami tidak menyalahkan atau dalam rangka saling menyalahkan, karena kami menyadari betul bahwasanya petani itu bebas, artinya berdaulat dalam merdeka menentukan cara bertani, teknis maupun olah lahan, bahkan itu hak masing-masing. Cuman menurut kami itu tadi berawal dari diri sendiri ya, teman-teman, pertanyaan diri sendiri. Jadi kenapa ya porang itu yang dibiarkan di hutan itu tetap tumbuh subur tanpa dipupuk, tanpa diberi POC, bahkan tanpa dengan merek pupuk anorganik yang mahal, itu justru tetap subur ya. Nah, bahkan yang di hutan itu porang itu mendekati 0 untuk penyakit tanamannya. Nah, justru porang yang sudah dibudidayakan, artinya lahannya sudah diolah, sudah diberikan macam-macam pupuk dan perawatan yang eksklusif VVIP bintang 5, itu malah mulai muncul penyakit di porang. Nah, setelah buka lahan lalu mulai muncul permasalahan, biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang perlu harus kami ceritakan ya. Kenapa saat buka lahan, olah lahan, lalu lahan yang awalnya itu subur, sebelum olah lahan, setelah olah lahan malah justru datang muncul penyakit. Nah, terus jadi lama-lama setelah dipakai lahannya sekitar 5 tahun, 3 tahun, lahannya jadi tandus. Nah, jadi seolah-olah itu jika lahan, ini seolah-olah ya, seolah-olah itu jika lahan tidak diberikan pupuk, itu maka tanaman lambat tumbuh. Jadi seolah-olah, jadi artinya tahun ini kita akan tanam, terus kita akan berikan pupuk, kalau nggak kita akan berikan pupuk nanti produksinya sedikit. Nah, sehingga kita itu terpacu untuk menambah dosis pupuk, khususnya pupuk anorganik. Nah, jadi kami sebelum menjelaskan poin-poin itu, kenapa yang menyebabkan hal seperti porang itu lebih subur di hutan dibandingkan di lahan yang diolah lahannya dan tidak banyak penyakit jikalau porang itu ditanam masih di hutan, itu kami akan menyamakan dulu nih, teman-teman. Kami ingin menyamakan persepsi dulu, pola pikir dengan teman-teman semuanya, bahwa pada saat kita melakukan penanaman atau budidaya tanaman, itu fokus utama itu bukan pada tanamannya dulu, teman-teman, tapi fokus utamanya itu pada tanah yang sehat.
Jadi jika tanah kita sudah sehat, media tanam itu kita sudah sehat, baik yang di lahan maupun di polybag atau media tanam yang lain, kalau sudah sehat maka insya Allah minim akan penyakit, karena lahan sudah sehat, wadahnya itu sudah sehat, dan tanamannya akan tumbuh dengan subur. Itu kunci dan pola pikir yang harus kita samakan dulu di depan ya teman-teman. Nah, jika tanah itu sudah sehat, maka keragaman organisme tanah itu akan membantu pengendalian penyakit tanaman teman-teman. Jadi adanya serangga, hama, gulma, itu kan saling simbiosis yang saling menguntungkan ya untuk akar tanaman. Jadi mereka itu kan ada partisipasi positif untuk perbaikan struktur tanah, sehingga akan berefek positif bagi air tanah dan kapasitas menyimpan nutrisi dari akar tanaman ini teman-teman. Yang pada akhirnya jika kondisi simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan itu bagus di tanah atau di lahan atau di media tanam polybag yang lain, maka akan meningkatkan produksi tanaman. Jadi alur itu yang harus kita pegang dulu, bukan bagaimana caranya kita membuat bagus tanaman, tapi kita lupa akan membuat bagus kualitas wadahnya atau tanahnya. Jadi pada thumbnail kita sudah menulis bahwasanya kadangkala kita itu terlalu fokus pada target panen. Akhirnya lahan atau tanah yang kita pakai dalam waktu 3-5 tahun itu akhirnya akan rusak atau melupakan ya hal yang paling penting, yaitu tanahnya sendiri. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman? Kembali lagi ke topik utama, apa yang terjadi? Jadi kok bisa porang yang di lahan hutan itu, kan ada nih teman-teman lain nih senior kami yang menanam porang itu di hutan, apa adanya ditaruh saja udah bagus, tumbuh bagus tanpa penyakit malahan. Itu kenapa bisa beda? Sementara kita yang melakukan budidaya di lahan yang luas sekali berhektar-hektar untuk porang, buka lahan lah, lalu olah lahan, akhirnya kok mulai muncul permasalahan. Nah itu pertama teman-teman. Jadi kalau kita buka lahan itu kan banyak ya yang melakukan penebangan kayu ya. Kalau di sini kayu yang di tengah lahan itu yang kami pangkas kemarin kayu mahoni yang kecil-kecil ya. Kalau yang nggak kami pangkas, meskipun ini ada pohon cengkeh, tapi ini nggak kami pangkas karena masih produktif. Pohon cengkeh yang di pinggir itu masih ada jati dan sebagainya. Itu kalau kita menebang kayu yang di dalam lahan, lalu kayu-kayu tersebut kita bawa keluar dari lahan, maka logikanya lahan tersebut akan kehilangan sumber kompos karena daun kering yang jatuh dari misalkan itu pohon nangka ya, yang jatuh ke lahan itu kan lama kelamaan kalau di hutan kan akan busuk dan menjadi kompos. Bahkan hewan-hewan seperti tikus maupun musang yang lain itu kalau di hutan kan akan mengeluarkan air kotoran ya, sehingga kotoran itu akan memberikan nutrisi untuk tanah sendiri ya. Nah, kalau kayu itu sudah ditebangi, bawa keluar dari lahan, otomatis lahan ini sudah kekurangan suplai pupuk kompos dari pohon tersebut, teman-teman. Nah, jika ingin lahan kita itu netral kembali setelah kita melakukan pemotongan kayu atau pohon, maka kita harus bayar hutang kepada lahan itu. Dalam wujud bayar hutangnya itu, ya kita mendatangkan kembali pupuk dengan jumlah yang sama dengan kayu yang keluar. Jadi misalkan kayu nangka ini misalkan memiliki kapasitas berapa kilo misalkan. Nah yang setelah ini kita keluarkan, kita harus ya gimana ya teman-teman perumpamannya ya. Jadi lahan ini kan bukan milik kita ya, ini milik alam. Nah mereka itu sudah saling menggantungkan satu dengan yang lain. Tanah itu dapat nutrisi dari daun yang gugur, yang jatuh. Kalau pohon ini kita ambil ya kita harus wajib ganti rugi ke lahan berupa pemberian pupuk yang setimpal. Kalau dari kami akan memberikan pupuk organik kotoran hewan di lahan ini, menggantikan potensi pupuk kompos yang akan diberikan dari daun yang akan kita potong pohonnya. Itu yang pertama, agar mikroorganisme itu tidak terganggu ekosistemnya teman-teman. Yang kedua itu pembakaran lahan teman-teman. Ya kalau di Aksara ini kan kami masih dalam luasan 3000 meter persegi ya kurang lebihnya.
Jadi kami nggak sampai melakukan pembakaran lahan ya. Nah, kalau kita melakukan pembakaran lahan itu biasanya yang sudah luas berhektar-hektar itu atau ribuan meter. Kalau pembakaran lahan artinya kayu dan daun-daun kering, setelah kayu ditebang, ranting dan daun itu kan akan ditumpuk. Nah, jadi misalkan kami setelah membersihkan gulma ini yang di saluran air ini akan kami masukkan karung goni, akan kami endapkan di lubangan tanah untuk kami jadikan kompos. Tapi kalau didiamkan seperti ini, nanti ini akan potensi menggenang air hujannya dan berbahaya untuk lahan yang di teras siring seperti di lahan aksara ini. Jadi kalau kita bakar ranting dan kayu lalu ranting dan daun, maka cacing tanah dan bakteri pengurai tanah itu akan mati teman-teman. Sehingga tanah akan jadi padat kan. Jadi kalau tidak ada cacing, tidak ada mikroorganisme, maka keberadaan organisme itu akan tanah itu akhirnya jadi padat karena tidak ada organisme yang membantu pertumbuhan dari menggemburkan tanah itu sendiri teman-teman. Nah, jadi tanpa dibakar pun, kalau bagi kami tidak akan membakar, kami akan menjadikan itu sebagai kompos karena tanpa dibakar ya daun-daunnya akan membusuk gitu loh, dan bagus nanti untuk jadikan kompos makanan lah buat mikroorganisme dan cacing di tanah. Yang ketiga, nah kami juga sempat menyinggung tadi ya. Jadi setelah kita tanam itu kan gulma sudah tumbuh banyak ya, atau rumput liar itu sudah tumbuh banyak. Nah, jadi rumput liar ini kan akhirnya akan kami ambil untuk kami jadikan kompos atau bisa kami jadikan makan domba ya. Tapi kalau kambing nggak mau karena kambing biasanya ramban atau daun dari ranting ya. Nah, artinya sejumlah seperti ini gulma kan akan keluar dari lahan. Nah, logika ini akan sama dengan kami menyampaikan pohon tadi. Jika berapa ton atau berapa kintal gulma yang akan kami pindahkan dari lahan, maka kami harus mengganti dengan pupuk kembali ke lahan. Jadi kami akan mengganti rugi lahan. Karena kami mengambil gulma dari lahan ini, maka kami akan mengganti rugi lahan berupa pupuk kotoran kambing, kotoran hewan dalam hal ini kambing, ke lahan juga. Karena bagaimanapun gulma ini banyak fungsinya teman-teman, perakarannya ini membantu banyak fungsi ke tanah, ke kesuburan tanah. Tanpa gulma tanah nggak akan mungkin subur teman-teman. Begitu pula sebaliknya, gulma tidak akan subur kalau tidak akan tanah. Itulah simbiosis saling menguntungkan di lahan, dan itu terjadi di hutan, khususnya porang yang hidup di hutan. Makanya di hutan itu porang itu tidak ada yang dibersihkan gulmanya. Memang satu sisi banyak petani yang bilang gulma harus dibersihkan dalam budidaya porang karena akan mengganggu penyerapan nutrisi oleh akar porang sendiri. Nah, betul, makanya kita membersihkan, kami setuju tentang statement itu. Kami akan membersihkan gulma, namun setelah kami ambil, kami juga akan mengganti rugi ke lahan dengan memberikan kotoran hewan teman-teman. Nah, yang keempat, apabila kita panen nanti, itu kan hasil panen akan keluar ya teman-teman dari lahan. Jadi misalkan kita panen umbi berapa ton, katakan 1 ton gitu. Ya maka kita wajib mengganti 1 ton dari kotoran hewan ke dalam lahan. Karena itu ya mengganti aja. Jadi sistemnya kita sesama hidup di bumi ini, sesama makhluk Tuhan ya, lahan itu bukan milik kita, tanah itu bukan milik kita. Dan kita berkebun itu kan tidak hanya setahun 2 tahun ya. Jadi kita harapannya biar untuk tetap bisa, tanah itu tetap bisa subur sampai nantinya, ya kita harus beranalogi seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan hasil 1 ton, ya sebaiknya kita memberikan ke lahan juga seberat 1 ton juga kotoran hewan, karena itu sebagai suplai nutrisi yang untuk tanahnya sendiri. Jadi tanah itu tetap subur, tidak kering teman-teman. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ini ya. Jadi ini yang akan kami sampaikan tidak berarti kami melarang atau tidak melarang ya. Jadi terlalu banyak penggunaan pupuk anorganik.
Jadi kadang ada yang menyebut pupuk anorganik itu pupuk sintetis kimia, pupuk pabrik gitu ya. Tapi kalau kami menyebut kali ini pupuk pupuk anorganik. Jadi dengan adanya kita sering menggunakan pupuk anorganik di lahan, maka akan meninggalkan residu atau sisa-sisa tanah, sisa-sisa bahan pupuk yang tidak terserap atau tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, karena residu itu, sisa-sisa itu tidak dapat diserap oleh tanaman, maka akan membuat tanah itu lengket. Nah, kalau tanah sudah lengket, itu tanah akan menjadi padat dan keras. Nah, kalau tanah sudah menjadi padat dan keras, maka makhluk pengurai tanah, mikroorganisme pengurai tanah, itu tidak akan mau hidup di situ, teman-teman. Akhirnya kita akan ditinggalkan oleh sahabat kita di tanah, yaitu mikroorganisme. Dan kalau mikroorganisme sudah pergi dari tanah, maka tanah akan tandus. Itu alur pemikirannya seperti itu, teman-teman. Jadi kita mungkin bisa menikmati 1, 2, 3, 4, 5 tahun dengan hasil panen yang melimpah tentunya di lahan. Tapi tentunya dalam tiap tahunnya, saya yakin pasti teman-teman kalau menggunakan pupuk anorganik pasti akan menambah dosis. Kenapa menambah dosis? Yaitu tadi karena ada sugesti yang seakan-akan kalau tidak menambah dosis hasil juga akan tidak maksimal, dan itu juga dikontrol oleh nafsu kita kurang puas sehingga kita akan menambah dosis. Dan yang kedua, karena kondisi tanahnya itu sudah kekurangan nutrisi, kurang sehat, sehingga mulai muncul permasalahan atau penyakit di lahan tersebut, apapun itu tanaman komoditasnya, sehingga perlu penambahan dosis dari pupuk anorganik. Boleh-boleh saja teman-teman itu menggunakan pupuk anorganik ya. Bukan berarti saya itu benci pupuk anorganik, bukan. Tapi boleh-boleh saja menggunakan pupuk anorganik, cuman tolong imbangilah dengan unsur hara, dengan pemberian unsur organik. Nah, jadi pupuk, misalkan lahan 1.000 meter, tanam apapun itu, tapi teman-teman cukup memberikan beberapa genggam atau beberapa ember seperti pupuk anorganik. Nah, kalau itu dilakukan bertahun-tahun, ya apakah tetap tanah itu subur? Apakah terjamin tanahnya itu tetap akan subur? Kan nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman tetap menggunakan pupuk anorganik, ya usahakan teman-teman diimbangi dengan menggunakan pupuk organik yang lebih banyak jumlahnya, sehingga biar berimbang, biar mikroorganisme di dalam tanah itu tetap sehat dan mau hidup di tanah kita, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu ya penjelasan dari kami. Ada 5 poin yang menyebabkan kenapa porang liar itu tetap subur di hutan padahal tidak dipupuk. Ya sebenarnya dia itu dapat pupuk, dapat nutrisi ya dari daun-daun yang gugur di tanah, akhirnya di tanah akan busuk dan diolah oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, itulah ekosistem yang terjadi sehingga menyebabkan porang yang di dalam hutan tetap tumbuh subur meskipun tidak dipupuk, teman-teman. Dan di porang di hutan itu tidak ada yang namanya satupun bahan organik, baik itu batang pohon maupun gulma yang lain itu keluar dari lahan, sehingga suplai ekosistem itu tetap terjaga. Jadi batang, ranting, tanaman itu ya busuk akan di situ. Nah, kembali lagi, semoga dalam kita berbudidaya apapun itu tanamannya, kita tetap menjaga kontrol diri kita, nafsu kita. Jangan sampai karena ulah kita sendiri, lahan tanah kita sendiri maupun pada umumnya tanah di bumi ini akan semakin rusak. Dan memang telah tampak nyata kerusakan di laut dan di darat itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, teman-teman. Semoga pesan untuk saya pribadi, untuk diri sendiri maupun barangkali juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bahwasanya jangan sampai tanah atau lahan yang kita nikmati ini, kita buru nafsu, kita genjot produksi tanamannya itu hanya akan dinikmati oleh kita saja. Namun sampai keturunan kita, anak cucu kita, itu tanah sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah tandus. Jadi prinsip bahwa memberi tanah dengan kotoran hewan ke lahan itu bukan beban, melainkan itu ya kita bayar hutang lah ke lahan, karena dari lahan tanah kita sudah mendapatkan hasil,
makanya kita harus bayar hutang mengembalikan materi organik ke tanah, dan itu merupakan hak tanah. Nah, terima kasih atas manfaatnya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.